Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Voice Channel. Untuk kesempatan kali ini, kita akan melakukan pembongkaran pada motor Win 100cc ini ya. Dan kita lakukan pengetesan dulu sebelum melakukan pembongkaran ya. Kita cek satu persatu dulu ya. Aduh. Untuk bagian selahannya, karena di dalam kuplingnya ada slip ya teman-teman. Tadi ada slip, dan kita akan melakukan pembongkaran juga di area kuplingnya. Dan untuk bagian mesinnya, ini ada suara kasar ya, suara kasar yang ditimbulkan biasanya dari keteng ya teman, antara roll dan juga ketengnya. Dan lanjut aja, kita langsung pembongkaran ya teman-teman. Oke, lanjut kita eksekusi guys. Awal-awalnya kita buka dulu baut-baut yang menempel di area head cylinder dari Win 100 ini ya teman-teman. Dan ada knalpot yang menghalangi. Untuk bagian knalpotnya ada mur yang terdapat di bagian bawah. Dan selanjutnya kita cek bagian businya, ini terdapat hitam seperti ini, hideng, lestreng, dan gereng ya teman-teman. Dan ini akan menimbulkan terjadinya boros pada mesin itu sendiri ya teman-teman. Lanjut kita buka dulu bagian knalpot yang terdapat di bawahnya, ada kedua buah mur yang ukuran 10. Lanjut kita buka bagian jalur untuk oli ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita buka untuk mur yang terdapat di armnya. Lanjut kita congkel-congkel yang terdapat di area head cylinder dari untuk knalpotnya seperti ini. Agak susah itu ya teman, harus kita congkel saja menggunakan ini. Nah, lanjut kita buka dulu untuk tutup gigi sentriknya, dan ini terjadi gejala kurang normal yang ada di bagian keteng dan roll ketengnya ya guys. Selanjutnya kita buka bagian baut yang terdapat gigi sentrik. Lanjut ke bagian mur yang terdapat di area head cylindernya seperti ini, ada keempat buah ya teman-teman. Dan sebelum melakukan pembongkaran lebih lanjut, alangkah baiknya kita buka dulu tutup klep yang terdapat klep in maupun klep X ya, sebelum pembongkaran mur-mur yang terdapat di head cylinder Win ini. Untuk pembongkaran menggunakan kunci 10 ya. Ada 4 buah juga ring tembaga, dan juga ring besinya ada 2 buah ya. Dan selanjutnya kita buka bagian gigi sentrik atau gigi noken as seperti ini. Selanjutnya kita congkel saja menggunakan obeng seperti itu untuk lebih memudahkan pekerjaan kita ya teman-teman. Dan karena ini susah, ini terjadi diakibatkan kerak-kerak yang terjadi di area lubang atau baut tusuk satenya itu terjadi kotor dan juga membandel ya teman-teman. Nah, ini susah, tinggal teman-teman sodok saja menggunakan kunci atau obeng seperti itu. Bisa saja menggunakan palu ya teman-teman. Pokoknya jangan sampai merusak ke bagian area yang menempel antara kedua buah head cylinder dan juga block cylinder itu ya teman-teman. Dan untuk prosesnya ini tinggal diketok-ketok saja menggunakan palu seperti itu, sebelumnya dikasih alas ya. Lanjut kita proses ke pembongkaran bagian roll ketengnya seperti ini. Ada baut dengan ada bosnya seperti itu ya teman-teman, jangan sampai lupa. Dan ini untuk roll keteng pun itu sudah keras sekali ya, tidak, dan seharusnya itu lunak ya teman-teman. Dan selanjutnya kita buka untuk bagian baut 10 yang ada obengnya, obeng plus seperti ini. Dan lanjut kita buka congkel-congkel saja seperti ini dengan menggunakan obeng min ya teman-teman. Nah, untuk bagian ini kita tinggal tekan-tekan saja seperti itu menggunakan tangan. Dan lanjut kita pembukaan klip yang terdapat di bagian pin piston ini. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan mengecek keseluruhan bagian dari komponen, baik itu seher maupun head cylindernya seperti apa ya teman-teman. Dan untuk proses pembongkaran dari semua komponen ini sudah selesai, dan selanjutnya kita cek satu persatu dari komponen seher dulu ini ya teman-teman. Dan untuk seher pun ini masih sangat baik sekali,
Setelah saya cek untuk bagian blok silinder pun ini masih sangat bagus. Dan untuk pennya ini kurang bagus ya teman-teman. Setelah saya mengecek dengan menggunakan perasaan seperti itu, ada gejala geregal ya teman-teman. Sebaiknya kita ganti saja nanti saat proses pemasangan. Nah, untuk bagian ring sehernya ini sudah mengalami keausan yang cukup signifikan ya. Tidak ada toleransi lagi ya ini teman-teman, di batas di atas di. Nah, untuk pengecekannya seperti ini, kita taruh saja untuk ring sehernya, kita tekan ke bagian blok silindernya sampai berada di tengah-tengah dari blok seher itu sendiri ya. Untuk celahnya ini berada di angka 0,45 mili ya. Dan ini di luar batas toleransi dan kita akan menggantinya saja. Namun untuk bagian sernya itu tidak perlu diganti karena setelah saya cek dan recheck itu masih sangat terjaga dengan baik, dan untuk prosesnya pun itu ada di video real ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk bagian ring yang kedua kita tempatkan lagi seperti ini. Selanjutnya kita tempatkan di area tengah dari blok silinder. Dan untuk bagian ring kedua ini atau ring kompresi yang kedua ini saya mengukurnya 0,82 dan ini masuk ya teman-teman menggunakan puller gauge seperti ini. Dan ini sangat-sangat renggang sekali antara kedua buah ring ini ya teman-teman. Dan ini juga harus diganti semuanya ya. Untuk bagian ring sehernya ini tinggal kita ganti saja, dan saya pikir untuk bagian sehernya ini sangat baik sekali dan tidak perlu diganti ya teman-teman. Dan untuk proses pembukaannya seperti itu, tinggal dibersihkan saja semua, tinggal diganti dengan yang baru ya. Nah, untuk proses pengecekannya tinggal kita lap-lap dulu semua ke yang bergesekan dari mulai seher dan juga blok silindernya seperti itu. Nah, lanjut kita lumasi dulu untuk pengecekan ya ini teman-teman. Pengecekan dari seher dan juga blok silindernya. Nah, kalau ini masih enggak ngeblos, itu menandakan bahwa dari seher dan juga blok ini masih terjaga dengan baik dan tidak akan menimbulkan bunyi yang kurang enak didengar, dan ini masih terjaga dengan baik. Ini akan normal ya teman-teman. Nah, seperti ini kita tempatkan tangan seperti itu. Dan untuk jalan pun itu sangat mulus. Nah, lanjut ke bagian komponen head cylinder ya teman-teman, kita akan cek satu persatu. Nah, untuk bagian klepnya ini sudah bocor semua ya, antara bagian klep in dan juga bagian klep X itu terjadi kebocoran setelah saya mengeceknya menggunakan bensin atau pertalite atau pertamax atau pertamax turbo plus juga bisa ya. Pokoknya cairan, dan setelah saya tiup ini benar-benar bocor ya teman-teman. Dan selanjutnya kita akan mengekirnya juga atau skir klep dengan menggunakan teknik yang jitu juga agar tidak merusak bagian klep-klep yang terdapat di area seating maupun payung klep itu sendiri ya teman-teman. Nah, lanjut kita cek bagian komponen dari head cylinder antara pelatuk, as pelatuk dan juga noken as ya. Nah, untuk pembongkarannya seperti ini menggunakan tracker ya agar lebih memudahkan pekerjaan kita sekali lagi. Nah, untuk bagian pelatuknya kita sebelum pengukuran kita lap-lap dulu. Nah, untuk bagian pelatuknya setelah saya dilihat di terawang seperti ini, belum diukur juga sudah terlihat seperti ini ya. Ini menandakan bahwa terjadi area keausan yang terjadi di as pelatuk klep ini ya teman-teman. Nah, untuk pengukurannya kita menggunakan pengukur digital, jangka sorong digital seperti ini, dan ini di luar batas toleransi ya. Untuk ukurannya seharusnya itu 9,95 sampai 9,96 ya. Namun ini 9,92 ya. Atau setelah saya bersihkan semua itu terjadi kesalahan ya. Nah, lanjut untuk bagian pelatuknya ini masih baik dan juga masih bisa kita gunakan, baik itu area gesek bos pelatuk dan juga bagian area gesek ke bagian itu ya noken as. Nah, untuk bagian noken as pun ini masih terjaga dengan baik dari mulai base circle dan juga ujung dari bukaan tutup klepnya seperti ini masih baik ya setelah saya lap-lap seperti ini. Untuk kondisi bearingnya juga masih sangat baik.
dan juga bearing yang kecil itu ada penutupnya, dan ini masih bisa kita gunakan, tinggal kita bersihkan saja semuanya untuk mendapatkan hasil terbaik dari pengerjaan kita ya. Lanjut kita proses pembukaan pair clamp ya teman-teman. Untuk pembukaan pair clamp kita tempatkan dulu bearing atau lap seperti itu di bawahnya. Selanjutnya kita sisipkan kepada clamp itu sendiri, kuku clampnya agar tidak hilang ya teman-teman, antara bagian pair clamp in maupun pair clamp X ya. Pokoknya untuk bagian kuku clamp harus kita sisipkan di clamp itu sendiri ya teman-teman, agar tidak hilang, karena kalau hilang ini akan membuat pabaliut kita ya teman-teman, akan pusing nyarinya ya. Nah selanjutnya kita cek untuk kerenggangan yang terjadi di area batang clamp dan juga boss clampnya, ini masih sangat terjaga dengan baik, dan ini masih bisa kita gunakan baik itu clamp in maupun clamp X ya teman-teman, ini masih bisa kita gunakan. Nah baik, untuk proses keseluruhan dari pengecekan head cylinder maupun blok silindernya sudah selesai, dan kita seluruhnya kita bersihkan, dan untuk videonya seperti itu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk itu bantu tekan like dan juga subscribe. Terima kasih, mantap.